Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Sebelum memulai materi ini, maka perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Agrita Dwi Guspa, dan yang kedua, Erika Julianti, dan yang ketiga, Ramdhani. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kalkulasi biaya dan laba rugi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Apa sih kalkulasi biaya itu? Kalkulasi biaya merupakan alat mengukur performance suatu perusahaan. Pengukuran performance ini dilakukan secara periodikal dan terus-menerus. Sistem biaya telah digunakan oleh berbagai perusahaan sebagai pengukur performance secara periodik. Biaya produksi atau operasional dalam sistem industri adalah peran yang sangat penting karena menciptakan keunggulan kompetitif dalam persaingan antar industri dalam pasar global. Nah, ada dua cara yang lazim digunakan untuk mengukur biaya yang berhubungan dengan produksi. Yang pertama, kalkulasi biaya aktual. Mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan untuk produksi, baik biaya utama maupun biaya overhead, untuk menentukan biaya per unit. Biaya utama aktual dapat dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan dapat dibebankan secara tepat waktu, sehingga tidak terdapat masalah yang cukup signifikan baik dari segi keakuratan maupun ketepatan waktu. Metode ini mempunyai kelemahan dalam menggunakan biaya aktual untuk perhitungan biaya per unit. Untuk biaya overhead, pembebanan biaya overhead aktual menciptakan konflik antara ketepatan waktu dan keakuratan. Perusahaan harus menunggu sampai akhir tahun untuk mengetahui biaya overhead tahun tersebut. Karena biaya overhead sepanjang tahun tersebut merupakan milik unit yang diproduksi sepanjang tahun tersebut. Nah, perusahaan memerlukan informasi biaya per unit sepanjang tahun. Informasi ini dibutuhkan secara tepat waktu, baik untuk laporan keuangan intern maupun untuk penempatan harga. Beberapa pihak menyarankan untuk mempersingkat atau memperpendek periode. Misalnya, mingguan ataupun bulanan untuk menghitung biaya overhead aktual agar tepat waktu. Ternyata saran ini juga mempunyai kelemahan karena menimbulkan biaya per unit yang berfluktuasi. Hal ini terjadi karena biaya overhead yang tidak merata ataupun produksi tidak merata. Kedua, kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Namun untuk overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dahulu. Kesulitan utama dari metode ini adalah perbedaan antara tarif aktual dengan tarif yang telah ditentukan. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan karena sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang pertama adalah kalkulasi biaya pabrik. Kita bertanya nih, apa itu kalkulasi biaya pabrik? Apa yang dimaksud dengan kalkulasi biaya pabrik? Kalkulasi biaya pabrik adalah perhitungan biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Lalu apa saja yang terdapat dalam biaya kalkulasi biaya pabrik? Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian biaya tambahan, biaya tenaga kerja tak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan yang diperlukan dalam proses produksi. Lanjut pada materi selanjutnya adalah kalkulasi biaya pemasaran. Apa itu kalkulasi biaya pemasaran? Apa yang dimaksud dengan kalkulasi biaya pemasaran dan apa saja yang terjadi jika biaya pemasaran tidak dapat berjalan lancar? Kalkulasi biaya pemasaran adalah perhitungan semua biaya yang sejak saat produksi selesai dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut berubah kembali menjadi uang tunai. Artinya teman-teman, kalkulasi biaya pemasaran ini adalah
perhitungan semua biaya yang sejak saat produksi dilakukan, sejak saat penyimpanan barang dilakukan, hingga barang tersebut nyampai kepada konsumen atau hingga barang tersebut menjadi uang kembali. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya, bila mana terjadi suatu kesalahan dalam pemilihan dan penetapan harga, tentu menjadi pengaruh yang besar yang akan memperhambat atau memperlambat usaha penyaluran barang dan jasa. Sekalipun barang tersebut sudah mencapai standarisasi produk di Indonesia, namun apabila harganya tidak dapat bersaing, itu tidak akan berjalan dengan lancar teman-teman. Secara umum, biaya pemasaran dapat dibedakan dalam beberapa macam. Yang pertama, produsen ke konsumen. Apa itu yang dimaksud dengan produsen ke konsumen? Produsen ke konsumen ialah dalam bentuk saluran distribusi yang paling pendek. Paling pendek berarti dari produsen langsung ke konsumen, tidak ada perantara. Inilah yang disebut dengan produsen ke konsumen. Yang kedua adalah produsen ke pengecer baru ke konsumen. Merupakan suatu hal dapat dipengaruhi oleh konsumen atau pengecer secara langsung untuk melakukan penjualan kepada konsumen. Adapun beberapa kriteria produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga secara langsung melayani konsumen mempunyai pengaruh kepada masyarakat, kepribadian tinggi yang dikenal oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Yang berarti bahwa saluran distribusi ini banyak dilakukan oleh produsen dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Mengapa tradisional? Karena melalui beberapa tahap yang sangat panjang. Yang selanjutnya adalah produsen ke agen, ke pengecer, ke konsumen, yang merupakan dalam pelaksanaan saluran distribusi produsen memilih agen-agen atau penjual-penjual terlebih dahulu, baru agen tersebut mengecernya kepada warung-warung atau beberapa toko, baru konsumen yang membeli kepada toko-toko tersebut. Yang kelima adalah proses melalui produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen, yang berarti saluran distribusi ini berfungsi untuk saling menggunakan agen sebagai perantara teman-teman. Jadi si agen paling besar memberikan kepada pedagang besar, baru pedagang besar memberikan kepada pengecer. Pengecer itu seperti warung-warung yang ada di sekitar rumah kita, baru nanti ke konsumen. Kalkulasi biaya administrasi. Kalkulasi biaya administrasi adalah perhitungan yang dikategorikan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya administrasi biasanya bersanding dengan biaya produksi serta biaya pemasaran. Biaya administrasi sendiri merupakan biaya-biaya yang mengordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya administrasi dan umum terdiri dari biaya gabungan dari operasi perusahaan yang termasuk ke dalam diantaranya penjual, administrasi, dan umum. Apa itu yang dimaksud penjual? Penjual adalah beban pokok penjualan termasuk gaji, biaya iklan, biaya manufaktur, sewa, dan semua biaya dan pajak yang secara langsung berhubungan dengan produksi dan penjualan produk. Lalu administrasi, apa itu biaya administrasi? Biaya administrasi adalah gaji eksekutif dan pendukung lainnya dan semua pajak yang berkaitan dengan administrasi perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, apa itu biaya umum? Biaya umum adalah beban usaha umum dan pajak yang secara langsung berhubungan dengan operasi umum perusahaan, tetapi tidak berkaitan dengan dua kategori di atas, teman-teman. Yang berikutnya adalah kalkulasi laba rugi. Kalkulasi laba rugi adalah rangkuman hasil operasional berupa pendapatan dan biaya selama periode akuntansi. Ada juga yang menjabarkan kalkulasi laba rugi adalah perhitungan yang menghubungkan antara nilai penjualan dengan beban. Beban di sini yaitu biaya pabrik, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Ada juga laporan laba rugi adalah laporan yang menginformasikan tentang hasil usaha perusahaan. Yang berikutnya, kalkulasi laba rugi dapat disajikan dalam dua model, yaitu yang pertama model fungsional manajemen. Model fungsional manajemen bermanfaat bagi pihak eksternal. Yang pertama bagi pemilik untuk mengetahui laba bersih atas investasinya. Yang kedua bagi pemerintah untuk mengetahui besarnya pajak atas keuntungan. Yang ketiga bagi kreditur untuk mengetahui hubungan antara laba operasi dengan beban bunga. Yang kedua model margin kontribusi.
Model margin kontribusi bermanfaat bagi pihak internal manajemen, yaitu yang pertama untuk merencanakan laba jangka pendek pada masa berikutnya untuk menentukan nilai penjualan minimal, dan yang ketiga untuk menentukan tingkat keamanan laba. Unsur-unsur laporan laba rugi merupakan prosedur alternatif dalam mengukur transaksi dasar yang berkaitan dengan laba yang terjadi selama suatu periode dan mengikhtisarkan dalam perhitungan rugi laba. Metode ini sudah banyak dikenal dengan baik. Pendekatan ini memusatkan pada aktivitas-aktivitas yang telah terjadi selama suatu periode tertentu. Metode ini tidak hanya menyajikan perubahan bersih, tetapi juga mengungkapkan komponen-komponen perubahan tersebut. Seksi-seksi perhitungan laba rugi. Pertama, seksi operasi. Yang kedua, seksi bukan operasi. Yang ketiga, pajak penghasilan atas laba operasi berkelanjutan. Yang keempat, operasi yang dihentikan. Yang kelima, pos-pos luar biasa. Yang keenam, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Yang terakhir adalah perubahan estimasi. Sekian dari materi kalkulasi biaya dan laba rugi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.